Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita semua berbagai bentuk kenikmatan, anugerah. Pun demikian dengan nikmat-nikmat yang hari ini bisa kita rasakan bersama. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan yang wajib dan patut kita syukuri malam hari ini adalah kenikmatan untuk bisa menimba serta mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini semakin mempertebal keimanan kita dan semakin menjadikan kita adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakirin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan satu di antara 6 hak muslim yang harus ditunaikan kepada saudara muslim yang lain, yaitu berkaitan dengan menyampaikan dan mengucapkan salam serta hukum menjawab yakni salam. Intinya dari dua hal ini ternyata para ulama menyebutkan dua hukum yang berbeda. Secara umum mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya yakni wajib. Meski demikian kita harus sadar bahwasanya di dalam menjawab salam ini ada aturan mainnya, sebagaimana tatkala kita mengucapkan salam. Tatkala kita mengucapkan salam di tempat-tempat yang akramahullah, di mana kita dilarang untuk berzikir, maka hal itu juga menjadi terlarang bagi kita untuk mengucapkan jawaban atas salam yang disampaikan oleh saudara kita. Misalkan kita di dalam kamar mandi atau toilet, ada orang yang menjawab salam, maka dalam hal ini kita tetap dilarang, karena larangan muqaddam. Larangan itu didahulukan daripada perintah. Maka bisa kita jawab setelah kita keluar dari toilet atau kamar, yakni kamar mandi. Pun demikian tatkala kita menjawab salam dari orang-orang yang itu bukan mahramnya, sebagaimana yang sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, para ulama ahli fikih memberikan beberapa ketentuan. Salah satunya, bila hal itu menyebabkan fitnah, ya, fitnah ini banyak. Mungkin barangkali dalam hati kita terasa kurang nyaman, atau mungkin barangkali salam yang diucapkan oleh wanita kepada kita atau laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang itu tidak ada hubungan nasab atau bukan mahramnya, kok ternyata menjadikan hati kita kok deg-degan. Mungkin barangkali ada pesan-pesan lain di balik kata salam. Kalau seandainya yang itu terasakan, berarti itu adalah sebenarnya fitnah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Makanya para ulama fikih, kita sampaikan dahulu ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hambal, pun demikian dengan ya Imam An-Nawawi rahimahullah taala menuturkan, pada dasarnya menjawab salam itu adalah suatu yang diwajibkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjawabnya. Tapi dalam konteks-konteks tertentu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya fitnah itu lebih dominan, fitnah yang kita rasakan sebagai seorang muslim yang normal atau muslimah yang normal, yang pula merasakan kayaknya ketika saya mendapatkan salam ini ada perasaan di hati yang mengganjal. Dikhawatirkan kalau saya menjawab nanti ini menjadi celah bagi syaitan, yakni untuk
yang akhirnya menggoda yakni saya. Ada pesan-pesan lain yang dirasakan bahwasanya ini akan menimbulkan fitnah yang lebih besar misalnya. Maka dalam ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ungkapkan yakni pada pertemuan sebelumnya, hal ini menjadi haram. Kecuali bila mana yang mengucapkan salam itu dari wanita tua atau laki-laki tua kepada kita yang itu bukan mahramnya, tapi insya Allah hal ini tidak akan menimbulkan fitnah. Subhanallah, hal-hal seperti ini mungkin barangkali sesuatu yang baru dalam benak dan hati kita. Ya, selama ini kita tahu bahwa menjawab salam hukumnya salam, titik. Menjawab salam itu adalah hukumnya wajib, titik. Tapi ternyata para ulama ya itu mengulas lebih jauh dan menjabarkan lebih mendetail. Kenapa demikian ya jamaah yang dirahmati Allah? Karena di dalam kita memutuskan sebuah hukum, terutama dari kalangan para ulama-ulama fikih dan para usuliyin, itu terkadang menggunakan sebuah kaidah umum, yaitu saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu artinya menutup celah agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi madarat atau tidak terjadi bahaya yang lebih besar. Satu contoh ya, misalnya kita jualan pisau, boleh nggak? Halal nggak Pak? Jualan pacul, jualan apa di sini Pak? Semuanya, jualan pedang dan lain sebagainya, semuanya halal, mubah, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya orang yang jualan pedang, jualan pisau dan lain sebagainya, itu jualannya pas ketika ada 2 RT dan 2 RW yang sedang tawuran, ya sudahlah kita jualan di sini. Apa hukumnya ini jamaah dirahmati Allah? Para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya tidak sama dengan kondisi ketika normal. Ini menjadi haram yakni hukumnya. Karena apa? Karena dikhawatirkan hal ini akan menimbulkan apa? Bahaya, madarat yang lebih besar. Mumpung Ustaz, kalau seandainya ada rame-rame di alun-alun, banyak anak kecil, kita jualan balon. Kenapa di sini kok kita dilarang? Karena pertumpahan yakni darah yang terjadi itu peluangnya lebih besar. Mungkin di awal hanya kontak yakni fisik yakni saja, mungkin barangkali lewat omongan-omongan saja. Tapi giliran kita datang dengan membawa pedang, bawa pisau dan lain sebagainya, ya sudah, ya maka peluang adanya pertumpahan darah ini terbuka lebar, dan ini yang kemudian dilarang. Jadi sebagian ulama usul fikih mengatakan ada kaidah besar yaitu saddud dzari'ah, ya, menutup yakni celah agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Ya, itu pun yang terjadi yakni juga. Mengapa para ulama fikih melarang untuk menjawabnya, meski kita tahu bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi kalau seandainya ada kekhawatiran bila mana ya dengan menjawab itu akan muncul fitnah, bahaya yang lebih besar, maka hal ini dilarang. Dengan catatan kalau memang antara satu dengan satu yang lain. Tapi kalau dalam jamaah seperti ini banyak dan kita merasa aman, maka tidak mengapa kita menjawab salam. Baik yang mengucapkan salam itu adalah wanita yang sudah tua atau yakni gadis dan banyak, maupun yang mengucapkan salam itu adalah bapak-bapak dan jumlahnya yakni banyak. Tapi kalau seandainya yakni head to head, satu dengan yakni satu, apalagi di pinggir jalan, akan jadi fitnah lebih besar, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab yakni salam. Itulah di antara kesimpulan dan alasan yang dikemukakan oleh para ulama yakni fikih, saddud dzari'ah itu dijadikan sebagai dalil untuk menutup celah agar tidak terjadi mara bahaya yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa difahami. Adapun hak yang kedua, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa idza da'aka fa'ajibhu, ya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu itu mengundangmu, ini adalah satu hak yang harus engkau tunaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Maka penuhilah yakni undanganmu. Maka datangilah yakni undangan saudaramu, karena ini adalah hak muslim atas umat muslim yang lain. Namun di sini ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan yakni jamaah yang dirahmati Allah yakni subhanahu yakni wa ta'ala. Yang pertama ya, berkaitan dengan hukum memenuhi yakni undangan. Apakah setiap undangan itu hukumnya wajib kita datangi? Atau pada dasarnya setiap undangan yang sampai ke kita itu hukumnya sunnah saja? Atau barangkali melihat kondisi dan situasi yang ada? Poin yang pertama, subtopik yang pertama mengenai hukum memenuhi undangan, ini diperselisihkan di kalangan para ulama.
Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah dan Adz-Dzahiriyah itu mengatakan hukumnya wajib, undangan apapun, undangan nikah, undangan makan. Kalau kita kondisi saat ini undangan vaksin pun harus datang. Itu karena menurut pendapatnya siapa? Syafi'iyah. Ya, pun demikian dengan Dzahiriyah. Ini adalah pendapat pertama. Pokoknya wajib, undangan apapun. Karena ini bagian dari kita menunaikan haknya saudara kita. Adapun pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan pada dasarnya undangan itu adalah sunnah. Kenapa jadi demikian? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ya ketika kita diundang apalagi untuk makan-makan ya, kita masak-masak, kita makan ya, itu pada dasarnya adalah hukumnya sunnah. Maka ketika kita mengundang orang lain untuk ya ikut dalam jamuan makan kita, maka berarti hukumnya juga yakni sama. Nggak bisa kemudian membuat sebuah jamuan hukumnya sunnah kemudian mengundang hukumnya menjadi wajib untuk yakni datang. Ini adalah pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah yang mengatakan pada dasarnya setiap undangan hukumnya sunnah. Ya, jadi ini berbeda dengan pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang ketiga dan insya Allah ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran yakni jamaah. Mengenai hukum memenuhi undangan ini harus diperinci, bisa sunnah dan bisa yakni wajib, sebagaimana dilakukan oleh mayoritas para ulama. Kapan undangan itu menjadi wajib dan kapan pula menjadi sunnah? Undangan dari saudara kita menjadi wajib itu para ulama sepakat ya, dari kalangan mayoritas para ulama mengatakan wajib ketika itu berupa undangan walimatul urs. Undangan apa? Pernikahan. Adapun selain undangan pernikahan, pada dasarnya hukumnya cuma yakni sunnah. Kecuali kalau seandainya undangan dari saudara kita itu memang amat-amat dibutuhkan kehadiran kita karena mungkin kita adalah orang yang tahu. Satu contoh ya, misalnya ketika dalam kondisi sakaratul maut ya, misalnya kita diundang, jangan Pak kita pakai ya apa dalil ini loh, katanya ini kan bukan undangan apa, undangan pernikahan, berarti ya ini sunnah. Tapi ternyata orang yang sedang sakarat itu membutuhkan kehadiran kita, apalagi itu adalah orang tua kita mengundang ya kita, sekalipun kita diundang untuk makan-makan lah oleh orang tua kita. Maka dalam hal ini ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ini sudah naik tingkat, bukan hanya sunnah tapi menjadi wajib. Karena memang dalam kondisi memang urgent di sini, atau memang karena faktor kita taat kepada orang tua. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya 2 hukum ini wajib ketika undangan walimatul urs, pernikahan, sedangkan yang lain hukumnya sunnah. Tapi bisa saja naik menjadi wajib kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang sebagaimana kami yang disampaikan. Baik. Yang pertama apa dalilnya ya jamaah? Kenapa pernikahan itu menjadi spesial, berbeda dengan undangan-undangan yang lain? Hal ini didukung oleh beberapa dalil. Saya sebutkan 3 saja insyaallah. Yang pertama disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk ya makanan itu adalah makanan ketika dihidangkan pada waktu walimah. Para ulama hadis mengatakan walimah di sini adalah walimatul urs. Ya. Lah di akhir hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa man lam yujib yani ad-da'wah, barang siapa yang tidak mendatangi ya undangan pernikahan, faqad asallaha wa rasulah, maka dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa pelajaran bisa kita petik dari hadis ini? Nabi SAW ya menutup alasan bahwasanya orang yang tidak mendatangi ini dianggap sebagai orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ya ini menunjukkan akan kewajiban mendatangi undangan pernikahan. Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dalil yang kedua disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yakni pula Nabi SAW pernah bersabda, idza du'iya ahadukum ilal walimah fal ya'tiyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan fal yujib. Seandainya engkau diundang untuk menghadiri pernikahan saudaramu atau mungkin anaknya atau ponakannya, yang penting itu adalah undangan pernikahan.
falyatiyah, maka datangilah dan penuhilah undangannya. Atau falyujib, maka datangilah yakni undangan saudaramu tersebut. Lah di sini ada perintah di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, menunjukkan bahwasanya mendatangi undangan pernikahan hukumnya apa? Yani wajib. Ini adalah dalil yang kedua yang dipakai oleh para ulama. Adapun yang ketiga disebutkan dalam Sahih Muslim yani pula, inilah yang kemudian dipakai oleh Abdullah ibnu Umar sebagai landasan. Beliau pernah menyampaikan kepada maulanya Nafi, ya, mantan yang budaknya Nafi. Beliau pernah menyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ajibu ida yani du'itum ajibu hadid dakwah. Kalau seandainya engkau itu yani undang, maka penuhilah ya undangan saudaramu. Lah di sini ternyata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma itu punya kebiasaan. Di saat dia mendapatkan undangan pernikahan, undangan yani pernikahan, ya, pasti dia akan datang. Tapi giliran dia mendapatkan ya undangan selain pernikahan, pasti dia puasa. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya sikap yang beliau tunjukkan itu ternyata membedakan hukumnya antara pernikahan dengan undangan selain pernikahan. Kalau pernikahan sebagai bentuk penghormatan sampai puasa sunnah pun dia tinggalkan dan dia datangi undangan tersebut. Tapi giliran itu adalah undangan non pernikahan, ya, dia tetap yang berpuasa. Terkadang dia datangi dan terkadang dia pun yang mengabaikannya. Karena pada dasarnya hukumnya selain pernikahan yani sunnah. Ini adalah diantara 3 dalil ini saja, dan masih banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya undangan pernikahan itu lebih spesial karena didukung oleh dalil-dalil yang kuat. Adapun undangan yang lain, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa menjadi sunnah? Ini pun didukung oleh dalil. Dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diundang makan, bukan jamuan pernikahan. Tetangganya yang berasal dari Persia itu lagi masak-masak, datang kepada Nabi SAW sebagai tetangganya mengundang makan. Nabi SAW ketika itu lantas bertanya, wahai tetanggaku, ya jazakallah khair, sudah diundang ya, ahadi, sambil menunjuk kepada Aisyah yang ketika itu menemani Nabi SAW. Terus bagaimana dengan orang ini, yaitu Aisyah, diundang gak Aisyah ini? Ternyata laki-laki dari Persia mengatakan, lah, saya hanya ingin mengundang engkau ya Rasulullah, dan ini undangannya bukan pernikahan. Jawaban Nabi SAW apa? Menolak apa menerima? Nabi SAW menolak. Enggak, saya enggak bisa. Coba kita lihat, undangan non pernikahan itu ditolak oleh Nabi SAW. Berbeda kan dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan pernikahan yang ini tadi. Nabi SAW memerintahkan, bahkan dikaitkan dengan orang yang durhaka kalau seandainya enggak memenuhi undangan pernikahan saudara kita. Tapi di sini Nabi SAW diundang, mengatakan ya nila. Akhirnya balik lagi tetangganya. Enggak lama kemudian datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa datang ke sana, makan bareng sama beliau dan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, bagaimana nasib istriku ini? Aisyah diundang pulang enggak? Ternyata dia mengatakan enggak, saya pengen jenengan tok Ustaz. Ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah enggak menerima jadi juga. Enggak, saya enggak bisa datang. Taib, dia balik lagi. Sampai ketiga kalinya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan dan undangan yang sama, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab dengan pertanyaan yang sama, gimana dengan Aisyah ini sebagai istriku? Akhirnya laki-laki dari Persia mengatakan, iya, jenengan berdua, ya Rasulullah dan yani Aisyah, bergerak dan bergegas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah tersebut. Taib, ini hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Para ulama mengambil sebuah kesimpulan sebagaimana yang sudah kita pahami, ya, bolehnya seseorang menolak undangan bila mana itu tidak berkaitan dengan pernikahan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara kesimpulan poin yang pertama, yaitu hukum memenuhi undangan, dan pendapat yang insyaallah lebih mendekati kebenaran harus ditafsil, harus diperinci. Ya, kadangkala menjadi wajib
dan kadang pula menjadi yani sunnah. Tapi sunnah nggak selamanya sunnah, bisa saja naik menjadi wajib kalau ada kebutuhan mendesak atau urgen. Poin yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengenai macam-macam undangan. Ya, di dalam kajian fikih yang namanya undangan menurut para ulama fikih itu dibagi menjadi dua. Ada undangan jamuan makan atau walimah yang dikarenakan sebab. Ada kalanya jamuan makan itu bukan karena ada sebab yang melatar belakanginya. Kalau seandainya ada sebab yang melatar belakangi saudara kita mengundang kita, itu paling tidak ada 5. Yang pertama, kalau pernikahan namanya apa? Walimatul yani urs. Ya, itu namanya walimatul urs. Ini karena sebab. Sebabnya apa? Pernikahan. Jadi ada kalanya dengan sebab dan ada kalanya tanpa sebab. Kalau ada sebab ada 5. Ada kalanya faktor pernikahan kita kenal dengan walimatul urs. Ya, nikah pertama, nikah kedua, nikah ketiga, keempat sama. Ya, nggak ada nama yang beda. Semuanya walimatul yani urs. Kalau yang kedua itu adalah jamuan makan untuk khitan. Di dalam kajian ilmu fikih dikatakan sebagai al-i'dzar. Al-i'dzar ini adalah jamuan makan mengundang dalam ya munasabah atau momentum ketika ada yang khitan. Ini cuma sekali, nggak ada seperti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena sebab lahiran anak yang kita kenal dengan apa? Kalau ada kelahiran anak, ada jamuan makan akikah. Ya, itu adalah yang ketiga. Kalau seandainya kita punya rumah baru, ya, atau punya toko baru, punya losmen dan hotel baru, ya, itu namanya apa? Al-wakirah. Al-wakirah. Ya, itu ada nama khusus. Ya, al-wakirah. Sedangkan yang kelima, karena sebab kedatangan saudara kita yang lama, ya, merantau di Malaysia misalnya, atau mungkin kedatangan dari umrah atau haji, kemudian kita ngundang makan-makan, maka jamuannya ini dimakan an-naqi'ah. An-naqi'ah ini adalah istilah-istilah yang masyhur, ya, istilah-istilah yang masyhur di kalangan para ulama yani fikih. Hanya saja yang paling masyhur untuk masyarakat kita itu cuma 2. Walimatul urs itu sudah menjadi istilah kita untuk pernikahan, dan yang kedua apa? Akikah. Ya, kalau khitan al-i'dzar tadi masih kurang familiar di telinga kita. Intinya ini adalah karena sebab. Adapun jamuan yang kedua, jamuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, undangan yang di situ ada makan-makan, ada kalanya tanpa disertai sebab. Ya, misalkan ya, kita lagi kumpul-kumpul di sini. Kemudian terbesit salah satu di antara kita nanti ya, pas selesai kajian kemudian diumumkan, nanti ada makan-makan sebagai wujud apa? Ya, hari ini saya dapat warisan misal 1 M ya, ini misalnya. Mungkin di tempat lain, nggak tempat sini Pak ya. Baik. Lah, undangan seperti ini kan sebenarnya tiba-tiba, nggak ada sebab yang melatar belakangi sebelumnya. Atau mungkin naik kelas, atau mungkin barangkali diterima jadi PNS, ya, atau mungkin yang barangkali ya alasan-alasan lain, ya, tiba-tiba kita ingin menyantuni anak yatim misalnya untuk menjamu mereka, maka ini semua masuk dalam jamuan makan undangan yang tidak dilatar belakangi sebab. Taib. Ini adalah subtopik yang kedua berkaitan dengan istilah jamuan yang dimakan. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengulas yakni kembali kepada hukum memenuhi undangan saudara kita dalam momentum pernikahan. Kita tahu bahwasanya undangan pernikahan ini hukumnya wajib, tapi dengan catatan kalau terpenuhi beberapa syarat-syarat yang akan kita sebutkan. Kalau tidak penuhi satu ini saja dari 8 persyaratan ini, maka berarti tidak wajib kita memenuhi undangan saudara kita meskipun itu adalah undangan pernikahan. Hukumnya wajib iya, tapi harus terpenuhi beberapa persyaratan.
Persyaratan pertama para ulama mengatakan pernikahan, undangan pernikahan menjadi wajib. Persyaratan pertama, kalau yang ngundang itu adalah seorang muslim. Ini yang pertama, penting ya. Kalau seandainya ngundang kafir, Balok mengatakan nggak wajib. Ini pernikahan ini, apalagi pernikahannya di dalam tempat ibadah mereka. Ada simbol-simbol keagamaan mereka. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Maka syarat pertama harus yakni muslim. Mengapa demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, hakul muslim alal muslim. Jadi ada hak yang harus ditunaikan oleh saudara kita muslim kepada siapa? Muslim yang lain. Maka berarti orang kafir tidak masuk dalam pembahasan ini. Dengan kata lain, ya, syarat pertama harus muslim. Ya, tapi sebagian ulama, salah satunya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu mengecualikan. Bila mana yang mengundang itu kafir, tapi masih ada hubungan darah dengan kita dan kehadiran kita sebagai ayah itu diharapkan untuk datang, maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala membolehkan dalam kondisi seperti ini. Kenapa alasannya? Apalagi kita diminta untuk menjadi saksi misalnya, atau menjadi wali. Syekh Utsaimin mengatakan yang bahwasanya hal ini masih dibolehkan. Karena posisi sebagai wali itu lebih tinggi daripada yang nikah. Beliau berpegang pada sebuah dasar dan pondasi serta landasan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi posisinya. Berbeda halnya kalau seandainya ya yang diundang itu lebih rendah. Ya, misalkan posisi kita mengundang ya, posisi gimana ya, susah ya. Kalau wali kan lebih tinggi ya. Ya, kita sebagai muslim ayah, sedangkan putri kita yakni kafir, kita diundang. Maka di sini Allah taala alam bisawab, Syekh Utsaimin mengatakan masih diperbolehkan, meskipun di sini masih ada yakni khilaf. Intinya kalau muslim ya, maka ini syarat pertama yang harus kita penuhi. Pernikahan wajib kita datangi, kafir enggak. Alasan yang kedua selain itu adalah menunaikan hak kita muslim, hakul muslim ala muslim, itu karena mimbab loyalitas yang kita harus tunjukkan. Sebagaimana dalam kajian-kajian akidah itu ada bab al-wala wal bara. Kapan kita harus loyal kepada saudara kita dan kapan kita harus berlepas diri dari orang-orang yang tidak sejalan dengan kita dan tidak seakidah dengan kita. Ini ada pembahasan yang khusus. Maka persyaratan pertama ini amat penting sekali. Maka kita letakkan di persyaratan yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memenuhi panggilannya, undangannya kalau seandainya yang ngundang itu bukan orang-orang yang diboikot oleh pemerintah maupun oleh para ulama. Ya. Kalau seandainya pemerintah yakni kita itu memboikot, jangan sampai berinteraksi dengan orang ini. Mungkin orang ini dan para ulama sudah sepakat orang ini berfaham sesat. Orang diboikot tidak boleh berinteraksi yakni dengannya. Maka ketika dia menikahkan atau dia nikah sendiri mengundang kita, para ulama mengatakan bahwasanya enggak, kita tidak ada kewajiban meskipun itu adalah pernikahan. Karena dia termasuk adalah orang-orang yang sudah diboikot resmi secara legal oleh pemerintah, oleh para ulama-ulama kita yang kredibel. Atau mungkin karena faktor yang lain yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nggak diboikot, tapi yang undang kita ini adalah pentolan, maaf ya, sekte-sekte sesat. Ya, misalkan Rafidhah. Ini nanti dikhawatirkan disalahgunakan. Kita datang ke sana, difoto, disebar. Apa yang terjadi? Apa yang dikesankan ya pada masyarakat luas? Oh, Ustadz A ternyata ya bisa kumpul duduk bareng dengan yakni orang yang kita tahu dia adalah pentolannya kelompok-kelompok yang sesat ya misalnya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mendatanginya, meski itu adalah pernikahan. Bahkan Imam Al-Bahuti dalam kitabnya Ar-Rawdu Al-Murabba itu memberikan contoh yang ketiga. Orang itu tidak wajib untuk didatangi undangannya ketika orang tersebut itu profesinya itu bekerja ya pada suatu pekerjaan yang kebanyakannya itu berkaitan dengan hal yang diharamkan. Maaf ya,
Tetangga kita pekerjaannya apa? Ya, dia direktur, CEO, perusahaan apa? Perusahaan Khomer misalnya. Kita diundang. Kita tahu bahwasanya adalah pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Ya, putrinya nikah, kita diundang. Apakah ada kewajiban bagi kita untuk mendatanginya? Imam Al-Bahuti dalam kitabnya Ar-Raudul Murabba mengatakan enggak. Kenapa orang-orang seperti ini dilarang? Dan ini menjadi syarat yang pertama, syarat yang kedua, karena dengan kita tidak mendatanginya ini sebagai bentuk efek jerah. Kita tidak mendatangi undangannya itu adalah sebagai bentuk bahwasanya kita tidak ridho ya dengan kemaksiatan yang ia lakukan lebih besar daripada sekedar kita menghadiri yakni undangannya, yang itu wajib. Sebagaimana kita sampaikan ya bahwasanya kemaksiatan, larangan itu harus didahulukan daripada sekedar kita melaksanakan kewajiban. Karena efeknya lebih besar. Jadi kita kembali lagi pada syarat yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengundang itu adalah bukan orang-orang yang diboikot oleh pemerintah, bukan diboikot oleh para ulama, dan bukan pula pentolan-pentolan para ya orang-orang sesat, atau mungkin barangkali pekerjaannya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat wajibnya kita menghadiri undangan pernikahan itu kalau seandainya sifatnya khusus untuk kita, baik itu lewat tulisan, baik itu lewat ya surat elektronik maupun lewat telepon atau mungkin lewat media-media lainnya. Yang penting undangan itu khusus untuk kita. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau undangannya umum, meskipun itu pernikahan sifatnya umum, maka tidak ada kewajiban. Satu contoh, setelah kajian ini ada salah satu di antara saudara kita mengundang. Saya mengundang untuk menghadiri walimah urs pernikahan ya putri saya setelah sholat isya. Saya undang kepada para jamaah yang hadir di masjid ini. Siapa? Sifatnya apa? Umum. Maka di sini tidak ada kewajiban. Yang datang silakan, yang nggak datang juga nggak akan mendapatkan yang dosa. Karena sifatnya umum. Tapi kalau seandainya sifatnya khusus 111 dan namanya jelas inisialnya, maka hal ini masuk menjadi wajib yakni hukumnya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Ya, Anas ini kan hidup dalam rumah tangganya Nabi. Diinstruksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhab ya Anas, pergilah ya, fad'uli fulanan wa fulanan, undang fulan A, fulan B." Jelas kan? Tapi Nabi SAW melanjutkan, "Wa man lakita minal muslimin," dan siapapun orang yang engkau temui di jalan. Para ulama mengatakan ini bahwasanya kalau untuk fulan A dan fulan B yang sudah disebutkan secara lisan oleh Nabi SAW dengan inisial dan nama yang jelas, maka ini hukumnya wajib. Tapi selain mereka, karena undangannya yang berikutnya itu adalah sifatnya umum, waman lakita, siapapun yang kau temui dari kaum muslimin, wahai Anas, undang juga mereka. Ini hukumnya apa? Yani sunnah. Tidak ada kewajiban. Ya, jadi kita kembali kepada syarat yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya apa? Syarat ketiga apa? Harus bersifat khusus hingga hukumnya menjadi wajib. Yang berikutnya yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, undangan ini berlaku pada hari pertama. Ya, kadang-kadang maaf ya, orang yang berduit itu kan ngundang 7 hari 7 malam. Ya, itu membuka peluang yang nggak bisa hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, kita diundang untuk hadir di sana. Sebenarnya yang wajib itu adalah hari pertama. Sedangkan hari kedua, ketiga, keempat itu tidak wajib. Makanya sampai para ulama mengatakan, seandainya memang undangannya 3 hari, kemudian undangan kita tertulis di hari yang kedua, bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan nggak wajib, karena undangan yang wajib itu di hari pertama. Kecuali kalau memang yang mengundang itu sengaja menjadikan 3 hari karena memang tidak cukup tempatnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Sofiyah.
Nabi SAW itu sampai berhari-hari. Tapi ingat, para ulama menyebutkan Nabi SAW sampai berhari-hari mengadakan walimatul urs ketika menikah dengan Sofia, itu tempatnya yang memang tidak cukup. Dan agar para sahabat yang jauh-jauh itu bisa menghadiri pernikahan Nabi SAW dengan Sofia. Tapi para ulama mengatakan, kalau memang tujuannya itu adalah untuk pamer, untuk menunjukkan bahwasanya saya adalah orang terhormat, untuk menunjukkan bahwasanya saya adalah orang yang kaya, ya, bisa membuat, menyelenggarakan pernikahan berhari-hari, maka kita kembali kepada hukum asal. Hukum menghadiri undangan pernikahan seperti ini hanya wajib di hari pertama. Ini adalah syarat yang keberapa? Yang keempat, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama. Syarat yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya. Ya. Kedatangan kita itu tidak memberatkan. Baik tidak memberatkan diri kita terutama, dan tidak memberatkan orang yang didatangi, terutama adalah diri kita. Satu contoh, misalnya kita diundang, dapat undangan pernikahan teman kita di mana? Di Jerman ya nih misalnya, di Austria misalnya. Tapi tiket ditanggung sendiri, ditanggung penumpang. Ya berat ini. Ya, karena untuk bisa keluar negeri itu ya bukan perkara yang mudah. Tidak hanya sekedar kita bisa beli tiket selesai masalah. Kita harus ngurus dokumen-dokumen terlebih dahulu, visa terlebih dahulu, dan ini bukan perkara yang mudah, berat masalah ini. Maka dalam hal ini ketika kita merasakan beratnya, mungkin karena faktor jarak yang cukup jauh, ya, atau mungkin ya barangkali ada persyaratan-persyaratan yang lain. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu pernah ditanya bagaimana hukumnya ketika kita diundang nikah, tapi dalam kondisi kita nggak mungkin untuk menikahkan rumah. Satu contoh, ya, ketika kita sedang menjaga anak atau istri kita yang sakit, atau contoh yang lain, kehadiran kita ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh orang tua kita di rumah. Perhatikan, dengan meninggalkan mereka untuk mendatangi pernikahan saudara kita atau anak dari saudara kita muslim, maka itu sangat memberatkan. Dikhawatirkan terjadi apa-apa karena nggak ada gantinya. Maka dalam hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, undangan ini sifatnya nggak wajib. Karena ada amalan yang lain yang lebih urgent, ya, maka dengan meninggalkan undangan itu hukumnya tidak wajib karena merasa berat. Gimana nanti yang ngurus ibu, gimana yang ngurus anak istri sedang sakit ya ini subhanallah, ya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah taala itu pernah ditanya, termasuk di antara faktor yang menjadikan undangan pernikahan itu nggak wajib, maaf, itu kalau seandainya ada beberapa persyaratan-persyaratan yang itu memberatkan bagi orang yang hadir. Ya, kita diundang misalnya, ya, ke Bali. Bali dekat nggak, Pak? Dekat kan? Secara biaya murah nggak? Murah kan? Pandanwani ke sana 8.000. Nyebrang berapa? 6.000. Murah kan? Tapi di masa pandemi subhanallah, di awal-awal Ustaz, yang bisa hanya bermodal biasanya itu 15.000 nyampe sana. Qadarullah sekarang harus PCR. Waktu itu masih 2 juta. Ya Allah, berat ya nih bagi kita. Berat, maka berarti tidak ada kewajiban. Atau persyaratan yang lain. Pernikahannya itu dilangsungkan di mana? Di hotel berbintang yakni 5. Di situ ditulis, ya, wajib untuk memakai jas, sepatu, dasi kupu-kupu dan lain sebagainya. Ya Allah, maaf, kita biasa ya nyeker ke sawah, ya, kemeja saja nggak punya, semuanya kalau nggak kaos ya baju koko. Ya Allah, ini jas, apalagi kita nggak punya, nyewa pun luar biasa sekali biaya dan kosnya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, nggak wajib ya ini hukumnya, karena persyaratan-persyaratan memberatkan bagi orang yang datang. Maka yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali ya. Kita tidak pukul rata, loh hukumnya wajib harus datang. Iya, terpenuhi nggak syarat 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke berapa ini? Yang kelima ini. Kalau nggak memberatkan, silakan kita datang. Kalau seandainya berat, maka berarti tidak menjadi wajib. Jangan sampai kita takut untuk merasa saya berdosa sekali, saya nggak memenuhi undangannya padahal wajib. Enggak. Lihat apakah terpenuhi 1 di antara 5 ini. Masih menyisakan beberapa yang keenam, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya ini.
Syarat wajibnya itu kalau seandainya bisa dipastikan tidak ada kemungkaran yang terjadi di acara resepsi pernikahan walimah. Dipastikan tidak ada kemungkaran. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 68 berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Kita ini saja kalau lagi ngobrol-ngobrol seperti ini, kemudian ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dinistakan, fa'arid anhum, maka tinggalkan. Apalagi di dalam sebuah resepsi pernikahan banyak sekali kemungkaran. Maaf, yakni ada musik-musik yang menampilkan yakni aurat yakni wanita, atau mungkin barangkali ya jamuannya itu bermacam-macam. Ya, ada babi di situ bagi yang mau menyicipi, ada anjing yakni sate jamu. Kalau ada yang mau mencicipi, semuanya dihidangkan. Loh, kenapa di sini? Ya, karena ini demi untuk menegakkan nilai-nilai toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Semua masakan Nusantara disediakan di situ. Iya, tapi di sini ada makanan-makanan yang diharamkan ya nih jamaah. Bahkan sampai khamr pun disediakan. Maka di sini tidak ada kewajiban untuk mendatanginya. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah pernah diundang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam Sunan An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi rumahnya Ali bin Abi Thalib, diundang makan. Padahal ini non pernikahan loh ya. Apa yang terjadi ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk langsung keluar. Apa alasannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikah la tadkhulu baitan fiha au fihi tasawir. Saya enggak mau masuk lagi ke rumahmu. Jadi kan menolak undangannya. Kenapa? Malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang di situ banyak gambar-gambar makhluk yani nyawa. Bayangkan dalam undangan yang sifatnya sunnah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak mau. Karena di situ ada kemungkaran. Kalau seandainya ia mau untuk menanggalkannya, untuk menghilangkannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yani akan masuk. Lah, ini pun yani sama yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala. Apalagi kemudian ada ikhtilat, ya, percampuran laki perempuan jadi satu, ya. Maka ini pun yani termasuk di antara kemungkaran-kemungkaran yang menjadikan kehadiran kita enggak wajib untuk datang ke undangan tersebut. Kecuali kalau seandainya kita punya power untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, anggap saja kita adalah tokoh masyarakat yang tahu dan ngerti ini adalah kemungkaran. Kita datang ke sana, coba dimatiin itu. Coba yang di panggung-panggung itu yang pakai baju-baju ketat suruh turun semua. Ini kemungkaran. Ya, coba gambar-gambar ini. Coba yang laki-laki ya dipisah antara perempuan. Kalau seandainya hal itu dilakukan, kemungkaran bisa dihilangkan, maka berarti alhamdulillah. Tapi kalau seandainya kita rakyat jelata, kita nggak punya power, Ustaz. Ya, kita tetangga ya sungkan juga, perkewo. Bagaimana? Ya, ini sikap kita para ulama mengatakan bisa disiasati. Datanglah pada waktu acara akad dan sampaikan unek-unek kita. Ya. Karena biasanya kalau akad itu nggak terlalu apa? Hingar-bingar dengan adanya kemungkaran. Biasanya kemungkaran itu terjadi pada apa? Pas walimahnya, pas rame-ramenya. Kita lebih awal untuk mendatanginya, sembari menyampaikan alasan kita. Terutama pas waktu akad. Kalau akad insya Allah itu lebih apa? Lebih seremonial ya. Jadi resmi yani banget, nggak mungkin campur adukan yani antara kemungkaran yang ada di situ. Maka ini adalah di antara bentuk yani siasat kita kalau seandainya kita nggak mampu untuk mengingkarinya. Seandainya nggak ada celah untuk sana, maka berarti kepada hukum asal kita belum terpenuhi. Ya, syarat yang keberapa itu? Yang keenam. Karena masih ada kemungkaran dan kita tidak mampu untuk mengingkarinya. Nggak wajib bagi kita. Itu ada syarat yang keberapa? Syarat yang yani 6. Adapun yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketujuh. Ini juga penting. Tidak ada undangan lain yang mendahuluinya yani jamaah. Tidak ada undangan lain yang mendahuluinya. Kenapa demikian? Kalau seandainya kita dapat undangan hari ini, ternyata kita lupa kemarin kita itu mendapatkan undangan lebih dulu dan di hari yang sama, tempat yang sama, maka berarti tidak ada kewajiban untuk mendatangi undangan yang kedua karena sudah keduluan undangan yang pertama. Nah, yang dikupas oleh para ulama ahli fikih itu kalau seandainya kita dapat dua undangan yang sama di hari yang sama,
ya di tempat yang berbeda. Ya, bagaimana kita bisa mendatangi di tempat yang sama? Susah kan? Di waktu yang sama kan susah. Tapi ada 2 undangan atau mungkin 3 undangan. Lah di sini dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bagus sekali. Beliau menuturkan kalau seandainya ada 2 undangan yang sama di tempat yang sama, timing dan waktu yang sama, ngasihnya juga sama, pas bareng ini, kanan kiri kita kasih undangan, dilihat sama. Bagaimana sikap kita yang jamaah dirahmati Allah? Ibnu Qudamah mengatakan yani bahwasanya pertama kita lihat dulu aqrabuhuma baban, mana yang lebih dekat dari siapa tetangga dengan rumah kita. Di samping kanan yang satu tetangga saya ngundang, ya jaraknya berapa? 50 meter, kiri 100 meter, bareng waktunya bareng, ambil yang lebih dekat. Tapi kalau seandainya jaraknya sama gimana? Tetangga kita bareng ini, ya samping kanan ngundang 50 meter, samping kiri 50 meter. Ibnu Qudamah mengatakan akrahuma rahiman, manakah yang lebih dekat secara apa? Nasab dengan kita. Oh ternyata yang sebelah kanan lebih dekat, karena ini adalah saudara, ya ini minduan. Apa minduan biasanya bahasa Jawa? Ya, ada minsanan, ada minduan dan lain sebagainya, masih dekat lah. Kalau yang kiri agak jauh, meskipun rumahnya 50 meter kanan kiri, ambil yang itu. Tapi Ustaz, saya dapat ini, ya jaraknya sama, nggak ada hubungan keluarga sama sekali kanan dan kiri. Ibnu Qudamah memberikan persyaratan yang ketiga. Apa itu? Adyanuhuma, mana yang paling ya menerapkan sunnahnya Nabi SAW. Yang kanan sering datang ke masjid, sering sholat jamaah, sering yang datang kajian. Yang kiri enggak, ambil yang itu. Kalau bareng gimana? Dua-duanya ini benar-benar ya, sholat juga bareng, kajian juga bareng, padahal tetangga. Nikah di waktu yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, 50 meter enggak ada hubungan keluarga. Madan amal. Bagaimana sikap kita? Kalau seperti ini, Ibnu Qudamah mengatakan pakai Qur'an, sudah diundi aja. Ya, itu dengan catatan ya nih jamaah, kalau memang undangannya khusus hanya untuk kita. Tapi kalau diwakilkan satu keluarga, biasanya kan ada kan undangan, tapi boleh diwakilkan untuk keluarga karena sudah menjadi uruf. Bapaknya ke tetangga yang kanan, ya, anaknya disuruh untuk menghadiri yang sebelah, ya ini kiri. Itu kalau seandainya diperbolehkan. Tapi dalam hal-hal tertentu, terkadang undangan hanya berlaku untuk apa? Ditulisi. Hanya berlaku apa? Satu orang. Lah kalau seandainya satu orang dengan kasus seperti ini, maka berarti itu harus kita urutkan tadi. Mana lebih dekat dari sisi rumahnya, kemudian yang kedua, mana lebih dekat dari sisi nasabnya, yang ketiga, mana yang lebih menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kalau sama terus, posisinya kosong-kosong terus, ya seri terus, maka berarti mau tidak mau harus yakni undi. Itu adalah jalan yakni terakhir. Adapun yang terakhir yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ke-8 ya bagi seorang istri ini penting. Kalau seandainya khusus untuk istri misalnya, maka dia harus mendapatkan izin dari suami. Ya termasuk diantara adalah mungkin putri-putri kita ya, jangan kita lepas ya begitu saja. Harus yakni izin dengan yang yakni apa? Dengan ayahnya mungkin, dengan yang mahramnya. Apalagi kalau seandainya undangannya cuma satu orang. Ya ini penting yakni sekali dan jangan dibiarkan. Ya, tetap yakni bahwasanya ketaatan yakni kepada suami itu harus didahulukan. Loh Ustaz, ini kan kewajiban iya. Tapi ketaatan yakni kepada suami itu tetap harus diprioritaskan. Allahu taala alam yang bisawab. Ya, ini adalah diantara syarat-syarat yang harus terpenuhi. Satu yakni saja tidak terpenuhi maka berarti undangan pernikahan itu tidak wajib hukumnya. Allahu taala alam. Kita akan lanjutkan setelah adzan. Fadhal.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan sedikit ini saja untuk muqaddimah atau subtopik yang berikutnya, yaitu hak yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak yang harus ditunaikan oleh saudara kita kepada yang lain. Yang ketiga itu adalah wa idastan sahaka fansahhu. Ketika saudaramu itu memintamu untuk memberikan nasihat, meluangkan sedikit waktu untuk ngasih kata-kata mutiara lah, sebagai penenang jiwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fansahhu, wajib bagimu untuk menyampaikan nasihat meskipun itu adalah satu ayat. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita. Karena sebenarnya nasihat itu tidak hanya menjadi kewajiban para ustadz, kiai, mubaleh, dai. Coba kita lihat ini jamaah. Terkadang seorang anak atau cucu ketika mau merantau ke daerah orang, itu kan mereka datang kemana? Sowan kepada mbah-mbahnya. Padahal mungkin mbahnya itu nggak pernah ngaji. Datang ke sana minta izin sekalian minta doa dan minta nasihat. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara kewajiban yang harus kita tunaikan. Meskipun kadang-kadang mbah-mbah kita itu subhanallah simple. Jangan lupa sholat. Kan cuma itu kan bisa. Jangan lupa selalu menghubungi ibu dan bapakmu. Ini subhanallah. Jadi sebenarnya memberikan nasihat itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang susah bagi kita semua. Saya nggak hafal hadis, saya nggak hafal Quran, masuk kalah dengan mbah kita kalau kita mau merantau ke negeri orang. Nah, di dalam pembahasan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Mungkin kita ambil satu atau dua saja. Nanti kita akan buka tanya jawab. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan definisi dari nasihat itu sendiri. Apa sih definisi dari nasihat itu? Apakah sekedar kita itu memberikan mutiara indah, atau mungkin barangkali kita hanya menyampaikan 1-2 ayat atau 1-2 hadis ini saja itu sudah dianggap sebagai nasihat? Di sini saya tertarik untuk menyampaikan
apa yang pernah diutarakan oleh beberapa ulama, bahwasanya nasihat itu harus terpenuhi dua unsur. Satu saja tidak terpenuhi, maka berarti tidak dikatakan sebagai nasihat. Yang pertama yang harus terpenuhi itu adalah keikhlasan. Kenapa demikian? Apa kaitan definisi nasihat yani dengan ikhlas? Imam Al-Jurjani pernah menuturkan bahwasanya lafaz asal kata dari nasihat itu artinya apa? Yani ikhlas. Makanya beliau mengutarakan bahwasanya secara bahasa nasoha itu artinya akhlaso, artinya ikhlas. Makanya Imam Jurjani mengatakan ikhlasu al-amal min syawaib asy-syai'. Jadi nasihat itu pada dasarnya secara bahasa itu artinya apa? Memurnikan satu pekerjaan, satu amalan dari hal-hal yang bisa merusak kemurnian amalan tersebut. Maka disinilah kemudian unsur pertama agar nasihat itu benar-benar dikatakan nasihat secara syar'i harus terpenuhinya apa? Yani ikhlas, karena sesuai dengan asal muasal dari kata nasihat itu sendiri. Maka disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Ruh menjabarkan panjang lebar dan detail yani sekali, yani mengenai pentingnya ikhlas agar benar-benar nasihat itu bisa berpahala, agar nasihat itu pula bisa memberikan dampak positif untuk saudara kita. Makanya seringkali yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala orang memberikan nasihat baik secara satu-satu head to head, atau mungkin nasihatnya itu dalam mendatangkan ceramah yani banyak orang, ya seringkali niat ini berubah-ubah. Apalagi kalau seandainya nasihatnya itu dengan mendatangkan banyak orang, para wartawan diundang, ya kemudian jangan lupa klik apa ya supaya nanti apa ratingnya semakin yani naik. Loh, apakah ada seperti itu? Banyak. Kadang-kadang hanya ingin menyampaikan nasihat yani maaf itu harus mengundang yani banyak orang supaya banyak yang mengekspos untuk menaikkan rating, ya agar popularitasnya semakin meningkat, agar followernya semakin yani banyak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab yani Ruh, hati-hati dengan ini semua, karena seringkali orang yang bisa memberikan nasihat waliyadzubillah, ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua tentunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah mengingatkan, ya orang yang bisa dan terbiasa memberikan nasihat dalam bentuk ceramah ataupun mungkin barangkali cuma 1-2 orang saja, hati-hati dengan penyakit ini yang namanya popularitas atau hubbu syuhrah, ya. Karena kalau seandainya penyakit itu hinggap di saat kita menyampaikan nasihat, meskipun itu untuk 1 orang 2 orang yani saja, maka secara hukum syar'inya ini bukan sudah nasihat yani lagi secara syar'i. Karena apa? Unsur dan syarat pertama tidak terpenuhi. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya sekedar ikhlas, tapi yang kedua harus terpenuhi syarat yang kedua dan unsur yang kedua itu apa? Menimbulkan dampak positif. Artinya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebaikan, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan atau memberikan peringatan kepada saudara kita. Ya, kalau seandainya saya ikhlas ini Ustaz, saya sampaikan kepada saudara kita, tolong pertahankan warisan ya nenek moyang kita untuk apa? Untuk menjajakan dan memasarkan khomer misalnya. Ini bukan nasihat, karena bukan kebaikan yang kita sampaikan, ya, tapi keburukan dan kemaksiatan. Maka syarat yang kedua dikatakan sebagai nasihat itu adalah ketika kita menebar dan menyampaikan kebaikan, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk kita memperikatkan agar terjumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebenarnya nasihat itu ada sedikit kemiripan dengan orang mencelah. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah taala itu membuat kitab khusus Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir, perbedaan antara memberikan nasihat terutama dalam mengingatkan seseorang dengan kita itu mencela seseorang. Itu ada sedikit ya perbedaan yang tipis. Tapi Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya perbedaannya terletak pada
apakah ketika kita menyampaikan, memberikan peringatan kepada manusia itu benar-benar, benar-benar untuk maslahat, untuk dirinya, untuk kita dan seluruh manusia, ataukah ketika kita memberikan peringatan itu terkesan menyerang pribadi lawan. Sampai di sini paham nggak? Ya, kita akan yang diberikan contoh. Misalnya kita ingin memberikan peringatan, ya, tapi kontennya, isi dan kata-kata kita itu benar-benar menyerang lawan, menyerang yang pribadi lawan. Ada saudara kita yang duduk di masjid, dia nggak sholat, ya kita memberikan nasihat, ngomongnya tunggu di sini, saya pengen ngasih nasihat. Subhanallah, ketika sudah sampai di sana, hei setan, ya jangan duduk di sini, dengkulmu di mana, kok dengkulmu, otakmu di mana, dan lain sebagainya. Semuanya kata-kata kotor dia keluarkan. Apakah kata-kata seperti ini masuk dalam, ya, bingkai nasihat yang dijamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kata-kata yang dia keluarkan itu benar-benar menyerang verbal, menyerang pribadi dia. Enggak ada nasihatnya sama sekali. Otakmu di mana? Ini masjid ini. Memang anak setan dan lain sebagainya. Dia ingin memberikan peringatan sebenarnya. Tapi kata-kata yang dia keluarkan ini benar-benar, ya, tendensius. Dia malah menyerang pribadi lawan. Berbeda kalau seandainya kita ubah dengan kata-kata yang lebih indah. Wahai saudaraku, ini sudah waktunya masuk masjid, masuk waktu. Ini masjid tempat yang dimuliakan oleh Allah. Cobalah engkau ambil air wudhu dan sholat bersama kita ini. Sebentar lagi yakni iqamat sudah akan dikumandangkan. Ini adalah nasihat. Karena yang kita sampaikan yang kebaikan, kita juga ingin memberikan peringatan, ya, tapi tidak menyerang pribadi lawan. Makanya Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan hati-hati dengan ini semua. Karena nasihat itu tidak selalu, ya, menginginkan dari orang lain segera melaksanakan perintah kita. Terkadang nasihat itu dalam bentuk kita memberikan peringatan. Lah peringatan ini hati-hati. Kadangkala itu bagian dari nasihat, kadangkala memberikan peringatan kepada saudara kita itu malah masuk kepada ta'yir atau yakni celaan. Ya, ini insya Allah kita akan yang bisa membedakan. Maka yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada definisi yakni awal bahwasanya hati-hati dengan tatkala kita ingin memberikan nasihat. Jaga keikhlasan yakni kita, karena itu adalah unsur dan syarat pertama. Dan yang kedua, hati-hati yang kita ucapkan itu adalah kebaikan dan bukan kemaksiatan. Yang kita ajak itu adalah ketaatan kepada Allah dan bukan kita mengajak kepada dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah pada pekan yang berikutnya kita akan lanjutkan yakni pada urgensi dan adab dalam kita menyampaikan nasihat. Karena ada adab-adab yang amat dan wajib yakni kita ketahui bersama. Ada adab-adab yang harus kita persiapkan sebelum kita memberikan nasihat. Ada adab-adab yang harus terpenuhi di saat kita sedang memberikan nasihat, dan ada adab-adab pasca kita menyampaikan nasihat. Ya, ini penting yakni sekali supaya yakni kita enggak serampangan. Maka inilah pentingnya, ya, kita memahami fikih yakni nasihat, dan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan bersamaan dengan hak yang keempat insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan yakni jamaah. Ada pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullah. Persia. Siap. Ya. Baik. Baik, yani jazakallah khairah. Nabi SAW memang berani sekali mengatakan la dalam Sahih Muslim. Ketika ini diundang pulang nggak ini istriku? Hadi, dia menunjuk ke istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Enggak. Nabi SAW mengatakan ya udahlah, saya nggak bisa menghadiri yani undanganmu. Nabi SAW tegas. Karena Nabi SAW ya punya
perhatian yang juga. Dia menginginkan agar Aisyah juga yang ikut. Tapi ini ada tambahan ya. Ini dalam Sahih Muslim. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah dan menjelaskan hadis ini, apa alasannya? Tetangga Persia itu hanya mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang dia masak sedikit. Khawatir enggak? Yani cukup untuk Nabi, dirinya dan keluarganya. Kalau ngundang satu orang lagi, Aisyah, dikhawatirkan makanan yang sudah disiapkan ini nggak cukup. Makanya dia merasa malu, perkewo juga. Kalau ngundang dua, khawatir nggak cukup, nggak enak dengan yang diundang. Kalau satu ternyata Nabi SAW tegas dalam menolaknya. Taib. Lah adapun kondisi kita bagaimana jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam hal-hal yang sifatnya undangan-undangan yang menyelisih syariat kita. Apakah kita meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita mengatakan la. Sebenarnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya karakter dan kepribadian orang itu juga sangat menentukan dalam kita berdakwah. Kebanyakan masyarakat kita perasaan-perasaan perkewo itu sangat kental sekali. Salah saitik saja Pak. Kita ngomong kadang-kadang itu sudah berbulan-bulan nggak bisa dilupakan. Mungkin barangkali kita juga pernah merasakan. Itu adalah karakter di masyarakat kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, kalau kita langsung mencontoh Nabi SAW, Pak diundang ini, enggak, mungkin akan jadi masalah besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ini butuh apa? Butuh ikna, butuh lobby-lobby tingkat tinggi. Kita sampaikan secara mendetail kalau memang ada waktunya. Maaf, terima kasih atas undangannya, ini mukadimah. Tapi Nabi SAW ini enggak, karena sudah tahu bagaimana karakter Nabi SAW, dan dalam undangan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menginginkan yang lain, dan ini bukan undangan pernikahan, dan berhak bagi Nabi SAW untuk menolaknya. Tapi bagi kita dengan melihat kondisi kepribadian dan karakter masyarakat kita yang tidak mudah, hanya dengan kata tidak nanti akan muncul banyak penafsiran, maka butuh mukadimah dalam hal ini. Jazakallah khairan, terima kasih atas undangannya dan lain sebagainya. Tapi ngapunten saya secara pribadi ini sangat berterima kasih sebenarnya ada undangan-undangan dari saudara kita. Hanya saja karena undangan ini itu secara prinsip saya mulai saya belajar ilmu agama seperti ini tidak ada syariatnya dan tidak ada sunnahnya, maka maaf saya tidak bisa menghadiri. Tapi saya akan siap menghadiri insyaallah kalau memang ada undangan-undangan lain. Ini gak ada masalah dengan kata-kata seperti ini. Wah berat ini Ustaz, kita nanti dicap sebagai radikal, dicap sebagai itu dan lain sebagainya. Itu konsekuensi bagi kita jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jangan sampai kita itu menggadaikan akidah dan syariat kita hanya karena faktor itu saja. Tapi dengan kata-kata yang indah. Makanya nanti kita akan disampaikan jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mengenai adab bagaimana kita menyampaikan nasihat pas waktu kita menyampaikan. Nanti kita akan sampaikan mudah-mudahan pekan depan. Nunggu lama Pak bulan depan insyaallah Mudah-mudahan nanti ada adab-adab sebelum kita memberikan nasihat, pas kita memberikan nasihat ada adab pula, sampai pasca kita menyelesaikan tugas yang mulia ini ada adabnya. Dan ini yang sering dilalaikan. Jadi ini akan menjadi kesempurnaan adab-adab dalam kita menyampaikan nasihat. Mudah-mudahan insyaallah pekan depan salah satunya itu adalah dengan kata-kata yang lembut. Ud'u ila sabili rabbika dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan kata-kata yang bijak. Nanti ada kisah Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan kata-kata yang indah ketika ada badui yang masuk ke masjid langsung apa? Langsung kencing di pojok subhanallah. Lah itu adalah bagian dari apa? Kata-kata lembut itu penting juga ketika kita menghadapi orang-orang yang mungkin terjerumus ke dalam kemungkaran. Enggak langsung kemudian cespleng seperti itu. Allah taala a'lam, seperti itu. Ada pertanyaan lain jemaah? Ada pertanyaan lain dari ibu-ibu? Ada pertanyaan? Dari Bapak satu.
Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya terpenuhi 8 syarat, boleh nggak diwakilkan kepada yang lain? Ini tergantung kepada urf ya nih jamaah. Saya sendiri, maaf, di Gresik itu urf di kampung yani kami, urf atau kebiasaan dan adat istiadat yani kita, kalau memang berhalangan itu sudah hal yang diperbolehkan dan itu sudah wajar, diganti oleh anaknya, diganti oleh ibunya, karena biasanya ada undangan laki-laki dan undangan yakni perempuan, tapi yang diundang cuma satu, tapi kalau berhalangan satu bisa diwakilkan dalam anggota keluarga itu tergantung kepada urf. Tapi pernah juga saya mendapati yakni undangan yang itu memang urfnya nggak bisa diwakilkan, terutama kalau seandainya undangan di kota besar, nama cuma satu. Kalau di kampung kan enggak, ya bapak nanang dan keluarga misalnya seperti itu, tapi sebenarnya undangnya cuma satu ya. Nah, kalau undang-undangan tingkat tinggi misalnya itu kadang-kadang hanya berlaku untuk satu orang, namanya jelas dan itu tidak bisa diwakilkan. Kalau memang yani demikian, ini tergantung ya dengan kondisi adat istiadat yang ada. Kalau seperti maka berarti tidak bisa diwakilkan. Loh, kita nggak bisa hadir Ustaz karena sakit lah, berarti karena udzur, ya sudah selesai. Nggak ada kewajiban bagi yani kita untuk mewakilkan kepada yang lain. Allah Ta'ala yani alam, itu kembali kepada urf ya. Taib. Al-urf itu kebiasaan Mbak ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Dari jamaah ibu-ibu? Ada pertanyaan? Cukup insyaallah? Taib, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, ini baru 2 hak ya. Hak yang pertama mengucapkan yani salam dahulu. Hak yang kedua itu memenuhi undangan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan hak yang ketiga baru kita ambil subtopik yang pertama, yaitu memberikan nasihat ya. Dan hak yang keempat insyaallah mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendengarkan saudara kita yang yarhamukallah, ketika mendengarkan saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.